Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli Triandayani dalam pembelajaran Geografi kelas 12 materi tentang interaksi desa dan kota. Di bahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor terjadinya interaksi desa dan kota, 2. Bentuk interaksi desa dan kota, 3. Zona interaksi desa dan kota, dan 4. Dampak terjadinya interaksi desa dan kota. Faktor-faktor terjadinya interaksi ada 3 hal. 1. Adanya wilayah yang saling melengkapi, 2. Munculnya kesempatan untuk berintervensi, dan 3. Kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, adanya wilayah yang saling melengkapi artinya setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda sehingga mendorong mereka untuk saling berinteraksi. Yang kedua, munculnya kesempatan untuk berintervensi ketika 1 atau 2 wilayah memiliki potensi yang sama tetapi dia memiliki peluang yang lebih besar, maka antar wilayah memiliki potensi tadi akan saling berintervensi atau saling bersaing. Kemudian yang ketiga, kemudian pemindahan dalam ruang, artinya ini dihubungkan dengan alat transportasi, kemudian biaya yang dibutuhkan dalam proses pemindahan barang, kemudian ada juga dekat atau jarak antar wilayah untuk memudahkan pemindahan barang. Bentuk interaksi desa dan kota bisa dalam bentuk kerjasama antar penduduk, yang kedua penyesuaian terhadap lingkungan, yang ketiga persaingan fasilitas hidup, dan juga yang keempat asimilasi. Zona interaksi desa dan kota bisa dilihat di gambar. Yang pertama adalah city atau pusat kota, yang kedua adalah suburban, yang ketiga suburban fring, 4 urban fring, 5 rural urban fring, dan yang keenam adalah rural. City ini adalah pusat kota, biasanya berada di tengah kota. Kemudian suburban merupakan wilayah yang berada dekat dengan pusat kota, biasanya hanya dihuni oleh orang yang bekerja secara pulang pergi ke pusat kota. Yang ketiga ada suburban fring, merupakan wilayah yang di sekitar suburban, dapat dimaksudkan juga sebagai wilayah peralihan antara kota dengan desa. Untuk yang keempat, urban fring ini merupakan wilayah terluar dari kota. Yang kelima, rural urban fring merupakan wilayah yang terletak antara kota dengan desa. Cirinya adalah ada penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dengan sektor non-pertanian. Dan yang terakhir, zonanya adalah rural, merupakan wilayah yang mengandalkan kegiatan penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Ini penjelasan untuk zona interaksi antara desa dan kota. Dampak terjadinya interaksi desa dan kota. Nah, interaksinya dalam bentuk apa? Melalui urbanisasi, ruralisasi, sirkulasi, dan juga komuter. Kalau urbanisasi itu adalah perpindahan dari penduduk desa menuju ke kota, sedangkan ruralisasi perpindahan dari desa ke kota, sirkulasi adalah proses perpindahan secara teratur, dan komuter perpindahan penduduk yang bekerja pagi hari berangkat ke kota dan sorenya kembali ke rumah. Itu namanya komuter. Dampak interaksi kota dan desa, dampak bagi desa dan juga dampak bagi kota. Jadi masing-masing memiliki dampak. Nah, kita bahas tentang dampak interaksi bagi desa. Dampak positifnya yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan penduduk meningkat, masuknya lembaga pendidikan ke desa, sarana prasarana transportasi berkembang, masuknya teknologi kepedesaan, masuknya para ahli kepedesaan bermanfaat bagi pembangunan, dan yang terakhir adalah hubungan antara desa dan kota lancar. Nah, sedangkan dampak negatifnya bagi desa, ketika terjadi interaksi, desa kekurangan tenaga muda karena mereka banyak yang tertarik menuju ke kota. Dan yang kedua, terkikisnya kehidupan asli desa karena pengaruh kehidupan kota. Berikutnya materi tentang dampak interaksi terhadap kota. Dampak positifnya adalah tersedianya tenaga kerja dari desa, adanya tempat pemasaran hasil dari kota ke desa, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota, dan desa juga sebagai mitra pembangunan wilayah perkotaan. Terakhir, interaksi desa dan kota ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kota. Salah satunya di sini ada 4. Kota semakin padat penduduknya karena banyak penduduk desa yang mengadu nasib ke kota sehingga mereka melakukan urbanisasi. Yang kedua, meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, banyaknya gelandangan, dan 4, meningkatnya rumah kumuh atau disebut dengan slum area. Demikian penjelasan dari Bu Yuli, semoga bermanfaat. Silakan
Kalau ada pertanyaan, ditulis di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.